Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih bisa saling berinteraksi, saling bertatap muka, meskipun hanya melalui media daring seperti ini di tengah-tengah pandemi yang sedang berlangsung. Dan insya Allah setelah kita bisa melewati ini semua, mudah-mudahan kita selalu berada di dalam keberkahan dan rahmat-Nya. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang uswah, seorang tauladan, seorang pemimpin umat, seorang yang siddiq, amanah, tabligh, fatona, seorang yang kita ikuti jejak-jejaknya. Dan semoga hingga hari akhirat nanti kita masih bisa menjadi umatnya. Amin. Kaum muslimin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa di dunia ini itu ada sebuah lahun atau laibun atau hal permainan, tapi tidak sia-sia. Kami akan bacakan hadisnya. Kullu syai'in laisa fihi zikrullah fahuwa lahun wa la'ibun illa arba' mula'abatur rajuli imra'atahu wa ta'dibur rajuli farasahu wa masyuhu bainal gharidhain wa ta'limur rajuli sibahah. Segala sesuatu yang tidak mengandung zikrullah padanya, maka itu adalah kesia-siaan dan main-main. Lahun, kesia-siaan, laibun, main-main. Kecuali illa arba', kecuali 4 perkara. Apa itu kaum muslimin sekalian? Yaitu yang pertama, senda gurau suami dengan istrinya. Yang kedua, melatih kuda. Yang ketiga, berlatih memanah dan mengajarkan renang. Hadis riwayat An-Nasai. Seperti kita ketahui bahwa An-Nasai ini adalah bagian dari kutubus sittah, hadis-hadisnya sahih, insyaallah. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita bisa ambil beberapa bagian. Kita bisa petik bahwa ternyata ada hal-hal yang main-main, tapi justru itu adalah yang dianjurkan. Senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang. Pada kesempatan kali ini kami akan fokuskan pada memanah. Kita tahu bahwa pada peperangan masa lalu, memanah itu mengambil peran besar. Kita contohkan perang Uhud. Pada saat perang Uhud, perang yang hampir dimenangkan oleh umat Islam, tapi para pemanah turun dari tempat yang diperintahkan untuk mengambil harta-harta rampasan perang, sehingga strategi berubah. Dan disitulah peran pemanah itu penting. Ketika pemanah pada turun, berputarlah pasukan musuh, dan yang tadinya mau menang tidak jadi menang. Mungkin di kisah lain ketika pasukan Muhammad Al-Fatih saat merebut Konstantinopel, itu panahan sangat berperan.
pada saat kapal-kapal sudah dipindahkan, diangkut melewati gunung, peran panahan juga mengambil bagian di situ. Nah, apa peran kita sebagai umat Islam pada saat sekarang ini? Ambillah peran kita untuk bermain-main panahan itu, karena sudah disebutkan bahwa pada saat kita memainkan panahan itu, disitulah ternyata yang dianjurkan. Pada hadis lain, Nabi SAW bilang bahwa, kami akan sebutkan hadisnya, yudkhilu bisahmi al-wahidi salatah nafaril jannata sahibuhu alladhi yahtasibu fi sin'atihi al-khaira walladhi yujahizu bihi fi sabilillah walladhi yarmi bihi fi sabilillah wa qalarnu warkabu wa intarnu khair min antarkabu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memasukkan 3 orang ke dalam surga lantaran 1 anak panah. Orang yang saat membuatnya mengharapkan kebaikan, orang yang menyiapkan di jalan Allah, serta orang yang memanahkannya di jalan Allah. Beliau bersabda, berlatihlah memanah dan berkuda, dan jika kalian memilih memanah, maka hal itu akan lebih baik daripada berkuda. Hadirin sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, kita bisa ambil 3 hal, paling tidak 3 hal dari hadis ini. Yang pertama adalah, manakala kita bermain-main anak panah, di situ ada anak panah ya, maka yang pertama, orang yang saat membuatkannya mengharapkan kebaikan dari Allah, itu akan mendapatkan insya Allah surga. Ingat, janji Allah itu pasti, dan dijanjikan surga bagi orang yang mengharapkan kebaikan karena 1 anak panah. Yang kedua, orang yang menyiapkannya. Orang yang menyiapkannya itu bisa jadi orang yang mencabutkannya pada saat sudah ditembakkan, orang yang membawakannya, orang yang memegangkannya, yang menyiapkan. Dan yang ketiga adalah yang paling utama, tentu saja orang memanahkannya di jalan Allah. Jadi artinya kita sebagai umat muslim, kita sudah mengetahui sekarang setelah kita bacakan hadis ini bahwa hal-hal yang sia-sia ternyata itu sangat penting dalam agama kita. Dan ketika itu dimainkan, itu ternyata membawa kita ke jalan surga. Bergabunglah kepada mungkin keanggotaan resmi di bawah payung pemerintahan. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya panahan itu 3 divisi, recurve, compound, dan standar nasional. Tapi pemerintah sudah menyahkan melalui payung-payung organisasinya, sudah menaungi beerbow dan horsebow. Itu artinya paling tidak memfasilitasi berbagai macam teknik ataupun gaya. Mungkin dari sebagian kita sudah memahami bagaimana itu memanah. Mungkin ada juga yang belum. Bisa jadi mungkin ada yang mengatakan itu mahal, ataupun mungkin belum sempat. Cobalah berpikirlah tentang hadis ini. Berpikirlah tentang bahwa dulu kemenangan kita itu juga dipegang perannya oleh panahan. Dan di masa depan nanti mungkin seperti yang sudah kaum muslimin ketahui bahwa panahan juga memegang peran yang besar. Kalaupun kita tidak ingin memainkan panahan, mungkin kita antarkan anak-anak kita. Pada saat kita mengantarkan anak kita, bisa jadi kita juga akan ikut terlibat. Yang tadinya kita juga tidak ada keinginan, lama-lama akan ada keinginan. Ada begitu banyak model-model panahan. Kita tidak perlu membedakannya satu sama dengan yang lain. Hakikatnya adalah memanah. Rata-rata setiap klub itu mempunyai inventaris dan biasanya mereka meminjamkannya. Sampaikan bahwa kita yang berlatih, insya Allah mereka juga akan terbuka. Karena panahan ini juga sangat mementingkan unsur safety. Pada saat kita berlatih di tempat yang pas, unsur keamanan atau safety itu sangat diperhatikan. Dan juga kita juga akan berlatih terhadap orang-orang yang mahir, sehingga kita tahu
apabila kita punya kesalahan. Mungkin pada saat kita berdiri, stance-nya, ataupun mungkin ketika menariknya, drawing, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa membawa kita ke jalannya, ke arah surga, dan mengharapkan ridhonya. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari hamba pribadi. Kami mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.